Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di acara podcast Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Perkenalkan, saya Tria Silvani Ramdan, biasa dipanggil Tria, dan pada kesempatan ini saya sebagai moderator akan mengajak kalian membahas mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, jadi pada hari ini kita kedatangan 4 tamu nih. Nah, dari 4 rekan saya yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Mungkin pertama dari Mas Adit bisa memperkenalkan diri. Terima kasih, Madria. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Nugroho, asal dari Brebes, penempatan di BPTD Wilayah 1 Provinsi Aceh. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Baskara untuk perkenalan, dipersilakan. Terima kasih Mbak Tria atas kesempatannya. Izin perkenalkan diri, nama Baskara Lamjaya, asal dari Bondowoso, Jawa Timur, penempatan di kantor UPBU kelas 3 Bilorai, Sugapa, Papua, dari Latsar CPNS Angkatan 12 Kelompok 3. Oke, bisa dilanjut untuk Mas Savero untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Tria atas waktunya. Izin memperkenalkan diri. Nama Safiro Muharis, asal dari Sleman, Yogyakarta, penempatan di kantor UPBU kelas 3 Kimam, Kabupaten Merauke, Papua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Savero. Selanjutnya, tamu kita yang terakhir, Mas Sultan, mohon untuk memperkenalkan diri. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama Sultan Agus Nur Samahta, alumni dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Penempatan saat ini di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian Barat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sultan. Nah, terima kasih kepada 4 narasumber kita, rekan-rekan kita yang sudah hadir dan akan membantu saya dalam podcast yang akan membahas tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Karena ini lumayan juga banyak pertanyaan dari rekan-rekan di luar yang belum tahu apa sih Smart ASN sama manajemen ASN itu. Oke, kalau gitu kita mulai ya podcastnya. Masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, yaitu Smart ASN. Mungkin Mas Adit bisa dijelaskan terkait Smart ASN itu? Siap, Madria. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang kita tahu bahwa Presiden kita, Bapak Jokowi, telah mengeluarkan 5 arahan untuk percepatan transformasi digital yang berisi yang pertama itu perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapan betul roadmap transportasi digital di sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, persiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang bertalenta digital. Yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Di era pandemi COVID-19 ini telah merubah dunia sebuah masa revolusioner dengan berpindahnya sebagian kehidupan manusia ke dunia tanpa batas yang biasa kita kenal itu sebagai dunia digital. Nah, kita dipaksa untuk mengikuti perkembangan pada zaman digital, yang dimana dunia digital itu merupakan salah satu akses maupun alat komunikasi kita untuk memudahkan dalam mencari sebuah informasi atau mengerjakan pekerjaan. Yang berarti kita sebagai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melayani masyarakat yang lingkupnya nasional bahkan sampai internasional harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal melalui media digital ini. Namun di era ini banyak pengguna digital yang kurang atau masih rendahnya tingkat etika atau sopan santun sehingga banyak penyalahgunaan media digital dan mengeluarkan konten-konten negatif yang berbau hoax, porno,
penipuan, dan masih banyak lagi, Mbak. Oke, berbicara mengenai literasi digital yang kata Mas Adit tadi sampaikan ya, bahwa masih banyak pengguna media digital yang menyalahgunakannya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Adit, literasi digital itu apa sih? Untuk literasi digital, kalau menurut definisi dari UNESCO, itu merupakan sebuah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan yang mencakup kompetensi literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Seperti itu, Mbak Tria. Oh, seperti itu ya, Mas. Jelas sekali definisinya itu seperti apa. Nah, kalau gitu implementasi digital saat ini tuh seperti apa ya, Mas Adit? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau untuk implementasi digital saat ini, kita tahu bahwa sejalannya dengan perkembangan teknologi informasi, itu telah memicu terjadinya transformasi digital, yang lebih tepatnya pada sektor pendidikan, yang ditandai dengan munculnya berbagai model pembelajaran, contohnya seperti web school, online learning, distance learning, web learning, begitu. Tetapi mungkin dari saya atau maupun teman-teman sering melihat komentar-komentar pada sebuah postingan yang menurut saya itu kurang sopan dan bernada nyinyir. Seperti saya pernah melihat berita seorang ASN itu pernah ikut berkomentar nyinyir di media sosial dan itu berdampak pada dirinya sendiri. Seperti berita yang akan saya tampilkan pada video berikut ini, Mbak. Sederet sanksi bakal menanti ASN yang mengunggah ujaran kebencian di media sosial. Tidak hanya itu, menanggapi postingan yang bernada nyinyir pun bisa membuat seorang ASN ditindak. Lantas efektifkah langkah tersebut meredam maraknya unggahan negatif di ruang publik? Berikut laporan utama, nyinyir di medsos, ASN dipecat. Di jagat maya, aparatur sipil negara kini ibarat burung dalam sangkar. Memiliki hak politik, tapi tak lagi bebas berkicau. ASN memang tengah dalam bidikan. Sebab salah membuat status atau berkomentar miring, sanksi pemecatan hingga pidana siap menanti. Sebenarnya 6 aktivitas ujaran kebencian yang kami sampaikan itu sudah lama terjadi sebenarnya. Tetapi lama terjadi pembiaran, sehingga ketika kami remind banyak yang kaget. Padahal itu semua berasal dari Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian PP 53 2010 tentang disiplin PNS, dan PP 42 tahun 2004 tentang kode etik PNS. Ringan itu bisa dia teguran lisan oleh atasannya, bisa teguran tertulis, bisa pernyataan tidak puas. Kalau kemudian ditemukan sampai kategorinya sedang, itu bisa penurunan pangkat dalam setahun misalnya, penurunan kenaikan gaji berkala, gitu. Kalau yang berat bisa penurunan pemberhentian dengan tidak hormat. Semua upaya tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang ITE mau dilakukan oleh ASN ataupun bukan ASN, itu prinsipnya sama, itu dilarang. Ancaman pidananya jelas Undang-Undang ITE. Kalau penghinaan pencemaran 4 tahun penjara maksimal, kemudian untuk hoaks ujaran kebencian sara ancaman maksimalnya sampai dengan 6 tahun, denda 1 miliar. Terlepas ASN atau bukan, warganet seyogyanya santun dalam bermedia sosial. Ya, seperti itu, Mbak Tria. Terima kasih. Oke, Mas Adi, terima kasih ya untuk penjelasannya. Dan tadi sudah ditunjukkan juga video berita yang terkait dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial itu. Nah, dalam menggunakan media digital nih berarti kita semua bisa introspeksi diri, apakah komentar-komentar kita bisa melukai hati pemilik postingan atau tidak gitu kan. Untuk itu pentingnya mempelajari etika bermedia sosial. Mungkin dari Mas Sultan bisa menjelaskan
Bagaimana sih etika bermedia sosial itu? Oke, Mbak Tria, terima kasih atas waktunya ya. Kali ini saya akan berikan sedikit gambaran bagaimana sih etika bermedia di kita itu. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu etika tradisional dan etika kontemporer. Etika tradisional sendiri adalah etika berhubungan secara langsung atau tatap muka yang menyangkut tata cara lama, kebiasaan, atau budaya yang merupakan kesepakatan bersama dari setiap kelompok masyarakat, sehingga menunjukkan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai beban sikap dan perilaku anggota masyarakat. Sedangkan etika kontemporer sendiri adalah etika elektronik dan digital yang menyangkut tata cara, kebiasaan, dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya secara lebih luas dan global. Maka, ruang lingkup etika dalam dunia digital menyangkut pertimbangan perilaku yang dipenuhi kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan nilai kebajikan, baik itu dalam hal tata kelola, berinteraksi, berpartisipasi, berkolaborasi, dan bertransaksi elektronik. Kesadaran maksudnya adalah melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Media digital yang cenderung instan seringkali membuat penggunanya melakukan sesuatu dengan tanpa sadar sepenuhnya. Bertanggung jawab sendiri artinya kemauan menanggung konsekuensi dari tindakan dan perilaku dalam bermedia digital. Sementara itu, kebajikan menyangkut hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan serta prinsip penggunaan media digital untuk meningkatkan derajat sesama manusia atau kualitas kehidupan bersama. Dan integritas sendiri adalah prinsip kejujuran sehingga individu selalu terhindar dari keinginan dan perbuatan untuk memanipulasi, menipu, berbohong, plagiasi, dan sebagainya saat sedang bermedia digital. Terima kasih penjelasannya, Mas Sultan. Saya mau tanya, kan tadi Mas Sultan sempat menyinggung tentang netiquette atau etika dalam bermedia digital ya, Mas. Mungkin Mas bisa kasih contoh bagaimana sih perilaku yang sesuai netiquette dengan yang tidak sesuai netiquette itu. Oke, untuk perilaku yang sesuai netiquette dan yang tidak sesuai netiquette ya. Jadi untuk seleksi dan analisis informasi yang sesuai netiquette itu seperti kita ingat akan keberadaan orang lain di dunia maya, taat kepada standar perilaku online yang sama dengan yang kita jalani dalam kehidupan nyata, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya, membentuk citra diri yang positif, menghormati privasi orang lain, memberikan saran atau komentar yang baik, hormati itu orang lain, mengakses hal-hal yang bersifat tidak dilarang, dan tidak melakukan suran atau ajakan-ajakan yang tidak baik. Sedangkan untuk seleksi dan analisis informasi yang tidak sesuai netiquette itu berupa menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, pornografi, pencemaran baik, penyebaran konten negatif, modus penipuan online, cyberbullying, perjudian online, dan yang terakhir cybercrime, yaitu ancaman keamanan cyber. Seperti itu, Mbak. Oke, makasih Mas. Sudah diberikan contoh dengan jelas sekali ya tadi bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia digital. Nah, next ke narasumber berikutnya, Mas Savero. Apakah ada pengalaman Pancasila dalam literasi digitalnya, Mas? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab. Pengalaman Pancasila dalam literasi digital tentu dari setiap individu mungkin ada. Setiap sila sudah menggambarkan pengalamannya. Contoh sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
adanya kemampuan untuk mengakses atau mengeksplor dan juga menyeleksi informasi tentang agama dan kepercayaan dari sumber yang terpercaya dan memungkinkan adanya kajian dari berbagai pihak. Jadi informasi tentang keagamaan itu sangat mudah untuk didapatkan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu adanya kesetaraan atau tidak ada perbedaan jenis kelamin, ras, agama, status sosial, kelompok politik, ataupun orang yang mempunyai kelainan, dan juga perbedaan lainnya, semua tidak ada, semua bisa mengakses di dalam satu teknologi itu, dan juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang definisi konten yang berisi penghinaan, perendahan, pengucilan, perundungan terhadap kelompok tertentu. Yang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita harus mampu mengakses, mengeksplorasi, menyeleksi pengetahuan tentang Indonesia dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang batasan ujaran kebencian. Jadi jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh banyaknya media-media yang sudah tersedia. Sila yang nomor 4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adanya kesadaran untuk mengetahui juga, mengeksplorasi dan menyeleksi kembali informasi yang ada di publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitasnya, serta menjamin adanya prinsip egaliter. Jadi tidak sembarangan kita untuk mengakses website yang ada di masyarakat, khususnya website-website milik pemerintah atau milik negara. Sila yang nomor 5 yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran untuk memahami regulasi dan kebijakan tentang ranah digital dan harus memahami netiquette atau sebuah panduan etika berperilaku sebagai warga secara digital. Seperti itu Mbak Tria, terima kasih. Oke Mas. Nah kalau gitu bagaimana dampak kalau seseorang nih kurang paham mengenai konsep dasar nilai Pancasila dalam penggunaan media digital, Mas? Untuk itu, maka ada dampak yang muncul seperti tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan cyber, ujaran kebencian, marah baik, ataupun provokasi yang mengarah pada perpecahan sosial di ruang digital. Dan juga tidak mampu membedakan keterburukan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. Selanjutnya, yang ketiga, dampaknya tidak mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Sebenarnya saya akan menjelaskan apa itu misinformasi. Misinformasi adalah informasi yang tidak benar. Namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut adalah benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Disinformasi adalah informasi yang tidak benar dan orang yang menyebarkannya juga tahu bahwa informasi itu tidak benar. Dan malinformasi adalah sepenggal informasi, hanya sepenggal saja informasi itu benar namun digunakan dengan niat untuk merugikan seorang atau kelompok tertentu. Oh iya, oke Mas. Nah, ini pernah lihat berita mengenai kasus pembobolan data pribadi. Nah, berikut ini saya akan tampilkan videonya. Izin share screen ya. Penyalahgunaan data pribadi konsumen menjadi sorotan publik dan menimbulkan kegelisahan. Maling data pribadi pun bisa siapa saja, mulai dari pengelola fintech, perbankan maupun oknum lainnya. Apa saja kecerobohan yang membuat data pribadi Anda bocor dan bagaimana cara mencegahnya? Ani Rami sudah punya datanya untuk Anda. Silakan Ani. Pemirsa, kita harus berangkat dari pemahaman yang sama. Apa saja yang termasuk dalam data pribadi? Ini adalah sejumlah hal yang termasuk dalam data pribadi kita. Mulai dari nama lengkap kita, lalu nomor handphone, alamat lengkap, emergency contact yang menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan kerabat dari kita, lalu kartu keluarga dan KTP baik nomornya maupun fotonya atau scan-nya. Nama ibu kandung ini biasa digunakan untuk keperluan perbankan, lalu foto selfie karena bisa digunakan
digunakan untuk otorisasi, apalagi foto selfie sambil memegang identitas lain seperti KTP atau KK. Berikutnya adalah nomor rekening kita dan juga slip gaji. Nah, bayangkan jika salah satu atau beberapa data ini jatuh ke tangan orang lain yang memang berniat jahat. Mereka bisa mengajukan pinjaman online misalnya dengan data kita. Uang diambil entah oleh siapa, tapi kita yang datanya masuk yang harus membayar cicilannya. Atau misalnya kita, data ini digunakan untuk dilibatkan dalam aksi terorisme atau jual beli narkoba misalnya. Amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi data pribadi yang bocor ke pihak ketiga bahkan diperjualbelikan adalah fakta. Nah, dari berita tersebut mungkin cukup jelas ya bahwa kita tahu bahwa data pribadi kita apabila diretas oleh oknum yang berniat jahat, maka akibatnya akan fatal terhadap diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kita perlu tips bagaimana sih menjaga dan mengamankan data diri kita. Mungkin Mas Baskara bisa dijelaskan gimana cara menjaga dan mengamankan data diri kita? Oke. Baik, Mbak Tria, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menjelaskan tipsnya, penting untuk kita ketahui berbagai macam jenis penipuan di dunia digital, yaitu yang pertama, scam. Merupakan bentuk penipuan yang strategisnya dengan pemanfaatan empati dan kelengahan pengguna. Yang kedua, spam. Bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Informasi mengganggu yang berbentuk iklan secara halus, informasi yang menjadi titik masuk bagi kejahatan cyber, seperti pemalsuan data, penipuan, atau pencurian data. Yang ketiga, phishing adalah istilah penipuan yang menjebak korban dengan target menyasar kepada orang-orang yang percaya bahwa informasi yang diberikannya jatuh ke orang yang tepat. Yang keempat, hacking merupakan tindakan dari seseorang yang disebut sebagai hacker yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer. Dari berbagai macam kejahatan yang besar, kemungkinan untuk penjahat membobol data kita yaitu dengan phishing dan hacking. Maka dari itu, kita juga harus melindungi device kita dari berbagai virus, peretas, maupun mengintai dengan cara yang pertama, perbarui sistem operasi dan aplikasi penting secara berkala. Yang kedua, gunakan antivirus secara rutin untuk menelusuri seluruh file dalam gawai. Yang ketiga, gunakan anti-spyware untuk melindungi aktivitas gawai kita. Yang keempat, gunakan firewall untuk memutuskan komunikasi ke dan dari sumber yang tidak disetujui. Yang selanjutnya, menggunakan kata sandi yang kuat. Yang selanjutnya, menggunakan verifikasi tambahan seperti misalnya sidik jari dan wajah. Yang selanjutnya, berhati-hati dengan apa yang kita klik. Yang selanjutnya, berhati-hati saat berbelanja daring. Yang selanjutnya, berhati-hati dengan apa yang kita publikasikan. Yang selanjutnya, merespon informasi data bocor. Nah, kemudian, untuk tips melindungi data diri kita, yaitu pastikan memilih atau menggunakan identitas asli atau samaran saat mengelola akun platform digital, serta bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Yang selanjutnya, amankan identitas utama, yakni alamat, surat elektronik, atau email yang kita gunakan mendaftar suatu platform digital. Yang selanjutnya, melindungi dan konsolidasikan identitas digital dalam berbagai platform digital yang dimiliki. Nah, selanjutnya, tips melindungi data pribadi di dunia digital. Yang pertama, menggunakan password atau kata sandi yang kuat dan gunakan secara berbeda di setiap akun platform digital yang dimiliki serta perbarui secara berkala. Yang selanjutnya, hindari untuk membagikan data pribadi seperti tempat tanggal lahir, ibu kandung, dan paspor. Yang selanjutnya, pahami dan pilih aplikasi yang dipasang di gawai hanya untuk mengakses data yang dibutuhkan dan bukan data pribadi. Yang selanjutnya, pahami dan pastikan pengaturan privasi di setiap akun yang dimiliki sesuai dengan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, hindari berbagi data pribadi ke orang lain, keluarga, teman, kenalan, sebab ini
adalah privasi mereka. Selalu lakukan pembaruan perangkat lunak yang digunakan dalam gawai guna meminimalisir resiko celah kebocoran data. Yang selanjutnya, hati-hati menggugah data pribadi di platform digital karena tidak selalu terjamin aman. Hindari memasukkan data pribadi penting dalam platform digital saat menggunakan Wi-Fi. Dan selanjutnya, waspada jika tidak, saya ulangi, waspada jika ada notifikasi mencurigakan dari akun yang tidak dikenal. Wah, panjang, mungkin segitu. Oke, jelas sekali Mas Baskara, sampai ada 9 tips ya rekan-rekan. Nah, jadi kita sudah tahu nih gimana etika dalam bermedia digital dan cara untuk mengamankan data pribadi kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke manajemen ASN. Seperti yang kita tahu, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sepengetahuan saya ini, pegawai ASN itu terdiri dari PNS sama PPPK. Nah, apa bedanya sih? Mungkin ada Mas Adit bisa dijelaskan bedanya PNS sama PPPK itu. PPPK maksudnya. Siap, Mbak Tria, benar sekali apa yang seperti dikatakan oleh Mbak Tria itu, bahwa berdasarkan jenisnya, pegawai ASN itu terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K, yang dimana PNS itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan untuk P3K, yaitu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Tria. Oke, Mas Adit, makasih penjelasannya. Nah, itu tadi kan perbedaan ASN dan P3K. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, kalau perbedaan dari segi fungsi dan haknya itu apa aja? Mas Saveru mungkin bisa bantu menjelaskan? Oke, bantu menjawab ya Mbak Tria. Mungkin dari fungsi sendiri, fungsi dari PNS dan PPPK itu sebenarnya hampir sama, karena di sini fungsi itu dijelaskan adalah fungsi dari pegawai ASN sendiri, yaitu tetap sama-sama melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin nanti porsinya itu dari kepala masing-masing gitu. Jadi terus yang selanjutnya tugasnya pun sendiri sebenarnya tidak jauh beda antara PNS dan juga P3K itu, yang mana tugasnya adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus ada memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dari yang membedakan antara PNS dan P3K itu sendiri mungkin ada dari hak-hak yang didapatkan. PNS itu dia berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan juga fasilitas. Tetapi di pihak P3K sendiri itu dia tidak berhak menerima fasilitas. Fasilitas ini mungkin seperti fasilitas kendaraan dinas atau fasilitas rumah dinas, itu dari pemerintah tidak memberikan fasilitas tersebut. Mungkin dari nanti kembali lagi ke kebijakan pimpinan. Yang kedua, cuti. Cuti itu PNS dia memperoleh hak tersebut, dan juga P3K juga memperoleh hak untuk cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini yang membedakan sekali antara PNS dan P3K. Untuk PNS sendiri,
mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, tetapi untuk P3K dia tidak memperoleh jaminan tersebut. Yang keempat, adanya perlindungan. Nah, di sini PNS dan P3K dua-duanya mendapat perlindungan. Perlindungan ini bisa saja perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan hukum, maupun perlindungan yang lain. Jadi keduanya dapat untuk berhak untuk menerima perlindungan. Yang terakhir adanya pengembangan kompetensi. Nah, kedua-duanya PNS maupun P3K dia berhak mendapatkan pengembangan dari kompetensinya. Bisa kuliah lagi ataupun diklat sesuai dengan jabatan yang diterima atau jabatan yang diampu pada saat itu. Jadi begitu Mbak Tria, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Savero sudah dijelaskan ya. Nah, dengan begitu kita jadi tahu perbedaan antara PNS dan P3K dari segi pengertian, fungsi, dan haknya. Kemudian saya mau tanya sama Mas Baskara tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ASN itu apa aja, Mas? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan kewajiban seorang ASN telah ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 yang berisi: pertama, setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin sekian. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Baskara untuk penjelasannya. Kemudian saat ini saya ingin tanya ke Mas Sultan. Saya akan menampilkan video, nanti saya akan share screen lagi. Nanti Mas Sultan tolong komentar pendapat Mas Sultan terkait video yang akan saya tampilkan ya. Sampai dengan kemarin, pada tanggal 17 Juni 2020, Bawaslu telah menerima 390 dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari 390 perkara yang kami terima, setelah dilakukan kajian, 44 perkara dinyatakan tidak memenuhi unsur, dan 346 perkara kami sampaikan kepada KSN. Dari 346 perkara yang kami sampaikan kepada KSN, maka KSN telah memberikan teguran ataupun menyatakan sebuah pelanggaran sedang itu kepada 40 orang ASN. Kalau kita melihat bahwa dari 40 orang ASN itu memang hampir kebanyakan merupakan pejabat tinggi ataupun pejabat tinggi di daerah, seperti kepala dinas, ada kepala daerah, ada juga guru kepala sekolah, ada guru besar dan dosen, serta camat. Kalau kita melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran netralitas ASN, bisa kita melihat bahwa ada 122 perkara terkait dengan memberikan dukungan melalui media sosial, ada 84 perkara di mana ASN melakukan pendaftaran ataupun pendekatan kepada pasangan calon, ada 34 perkara di mana ASN melakukan sosialisasi melalui APK, ada 27 mendukung salah satu pasangan calon, ada 26 menghadiri kegiatan
deklarasi pasangan calon, dan ada 25 perkara di mana ASN sendiri melakukan deklarasi dirinya sebagai pasangan calon untuk kepala daerah. Sampai dengan sekarang Bawaslu telah melakukan koordinasi dan melakukan komunikasi kepada KSN terkait dengan rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas yang selama ini telah kami sampaikan. Terima kasih. Nah, dari video tersebut udah saya tampilin nih Mas Sultan. Tolong menurut Mas Sultan gimana komentar atau pendapat dari video yang tadi? Oke, terima kasih Mbak Tria. Jadi setelah saya lihat video barusan ya, masih banyak seorang ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku ASN, yang mana isi dari kode etik itu sendiri yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melakukan tugasnya, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan pada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Lalu yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dan dari video tersebut, maka seorang ASN tersebut melakukan penyimpangan kode etik, yaitu menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, serta melanggar pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berkaitan dengan netralitas, karena banyak ASN yang memihak calon partai politik, sehingga perlu diadakannya teguran serta seminar guna mengingatkan kembali kewajiban dan kode etik ASN. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, Mbak Tria. Oke Mas Sultan, terima kasih penjelasannya. Jadi gitu ya, seorang ASN harus netral dan tidak boleh memihak partai politik ya teman-teman, serta harus adanya tindakan tegas bagi pelanggar kode etik ASN. Mungkin cukup sekian obrolan kami hari ini tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman narasumber yang sudah memberikan banyak sekali ilmunya dan komentar dan pendapatnya. Mungkin baiklah, cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tria. Ya, terima kasih Mas semuanya.